terutama dengan semakin dan merajalelanya yang merupakan ummul habaits, yaitu biang keladinya daripada perbuatan-perbuatan keburukan, terutama di tengah-tengah kita. Kalaulah boleh kita katakan wilayah kita, Cikarang Utara, umumnya Kabupaten Bekasi ini, kita sedang krisis namanya kemaksiatan yang ujung tombaknya diawali daripada peredaran miras, peredaran narkoba yang semakin menjadi-jadi. Ketika kita lihat agen-agen minuman keras, betapa penjualan daripada narkoba yang semakin merajalela, belum lagi dengan diterbitkannya berbagai macam agen-agen minuman keras di tengah-tengah kita yang dilegalkan. Ini adalah menjadi tantangan yang luar biasa buat kita. Hendaknya kita kaum muslimin untuk buka mata, buka telinga kita, betapa banyaknya di hadapan kita tantangan yang memperburuk daripada kehidupan bermasyarakat di tengah-tengah kita, yang diawali dengan bahaya daripada miras dan narkoba tersebut. Ibadallah rahimakumullah. Oleh karenanya kewajiban kita adalah kita senantiasa membuka mata dan telinga kita, dalam artian lebih peduli lagi di tengah-tengah kita. Jangan sampai kita kaum muslimin sudah bersifat dan bersikap apatis, cuek, tidak mau peduli dengan keadaan di tengah-tengah kita. Ibadallah rahimakumullah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dengan firman-Nya, wa qala Allah taala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah kalian ambil bagian menjadi satu umat, satu kelompok yang mereka senantiasa gemar mengajak kepada kebaikan, dalam artian al-khair adalah ketaatan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan senantiasa untuk menyeru dan menyuruh kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Karena yang namanya mengajak kepada ketaatan, menyuruh untuk berbuat baik dan mencegah daripada hal yang mungkar, itu adalah ulaika humul muflihun, gerbang kita untuk mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan. Ibadallah rahimakumullah. Kita harus peduli terhadap lingkungan kita. Betapa maraknya pergeseran nilai, pergeseran akhlak yang semakin menjadi-jadi, dekadensi moral di tengah anak-anak muda kita, yang semua itu sudah diracuni dengan miras dan narkobanya, yang merupakan biang keladi daripada segala macam perbuatan kejahatan. Ini harus menjadi PR terbesar buat kita, bukan sekedar tugas para asatid, para kiai ataupun aparat semata, namun kita dituntut untuk ambil bagian di dalamnya. Dan sekali lagi, kita jangan pernah merasa putus asa, menyerah terhadap kemaksiatan yang semakin merajalela di depan mata kita. Namun kita harus berbuat. Bagaimana kita contohkan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ketika Raja Namrud laknatullah alaih membawa kebatilan, Nabi Allah Ibrahim tidak pernah tinggal diam. Nabi Allah Ibrahim terus berupaya berdakwah untuk menguatkan akidah di tengah umatnya. Begitupun juga kita lihat bagaimana ketika Raja Fir'aun laknatullah alaih membawa kebatilan dengan kecongkakan dan kesombongannya melawan daripada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tidak pernah tinggal diam. Nabi Musa alaihissalam dengan bala tentaranya dan umatnya tetap terjun untuk menegakkan yang hak, melawan daripada kebatilan yang dibawa oleh Fir'aun laknatullah alaih. Begitupun juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betapa luar biasanya dan sempurnanya ibadahnya.
Sholatnya jangan ditanya lagi betapa baik dan bagusnya. Puasanya, kemudian perbuatan baik dan dermawannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa luar biasanya. Namun Nabi Muhammad SAW tetap melawan daripada kedurjanaan para kafir Quraisy yang terus mencokoki daripada umat Nabi Muhammad SAW dengan berbagai macam kebatilan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa qala Allah taala wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah wahai Muhammad, telah datang yang namanya yang hak dan akan sirnalah yang namanya kebatilan. Innal batila kana zahuqa, dan sesungguhnya kebatilan pastilah akan lenyap. Haruslah kita pahami bahwa kebatilan tidak serta-merta begitu saja lenyapnya dan hilangnya, namun adanya aksi dari kita, actionnya kita umat Islam untuk melawan daripada kebatilan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan tadi, wa qul ja'al haq, telah datang yang hak, maka akan sirna yang namanya kebatilan. Ibadallah rahimakumullah. Oleh karenanya dalam menyuarakan yang hak tersebut, melawan kebatilan tersebut, tidak ada kata nyerah buat kita. Hendaklah kita tetap berupaya, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan siapa orang dari mereka-mereka yang berjuang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana, pastilah kami akan memberikan jalan-jalan yang lainnya. Mudah-mudahan semangat kita untuk terus berdakwah, mengajak kepada kebaikan, menyeru daripada kebajikan, dan mencegah untuk daripada kemungkaran, insyaallah akan membawa hasil, yaitu hilang dan lenyapnya kebatilan, kemaksiatan, kezaliman di tengah-tengah kita. Fa insyaallah dengan hal tersebut yang kita lakukan, yang namanya keberuntungan, kesuksesan dan kebahagiaan ada di depan mata kita. Tapi manakala ketika kita diam, bungkam beriubasa, tidak ada action dan aksi untuk melawan daripada kebatilan, maka jangan salahkan ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan azabnya. Dan ketika pun kita berdoa munajat pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat tinggi-tinggi tangan kita, tetap Allah tidak akan pernah menerima doa dan munajat kita, dengan sebab di antara kita tidak mau peduli dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bimbing diri kita untuk senantiasa berupaya menjalankan dakwah, mensyiarkan dakwah, dan menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.